to my channel YouTube. Oke, kembali lagi bersama saya di sini, Jariani Slaia, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kelas 2023C. Pada video pembelajaran kali ini, materi pada mata kuliah Teori Sastra dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syafrial, MPD. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai penerapan teori strukturalisme genetik. Nah, pada video yang sekarang, teori struktural. Pada teori struktural ini, kita fokus untuk melihat sebuah karya itu dengan objeknya. Hal itu dapat membuat kita memperhatikan unsur-unsur apa saja yang membangun sebuah karya dan juga kemudian dapat mengaitkan dengan makna-makna yang terdapat pada karya tersebut. Strukturalisme sastra ini adalah pendekatan yang menekankan unsur intrinsik pada sebuah karya. Jadi kita akan melihat unsur intrinsik apa saja yang terdapat pada karya prosa fiksi ataupun puisi. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu merupakan unsur yang membangun sebuah karya dari dalam, yang berarti yang terdapat pada karya tersebut yang memasuki unsur-unsur itu, semisalnya tema, amanat, alur. Nah, jadi hal itu yang dapat mendefinisikan sebuah unsur intrinsik, sesuatu yang membangun dari karya itu sendiri. Pada tugas ketiga teori sastra ini, kami mendapatkan tugas menjelaskan objek terhadap suatu karya sastra yang dapat kita lihat dari unsur intrinsiknya. Nah, di sini saya mengambil karya dari Chairil Anwar, yaitu puisinya yang berjudul Taman. Mungkin beberapa dari teman-teman semua sudah mengetahui, bahkan sudah tidak asing lagi dengan puisi-puisi yang dibuat oleh Chairil Anwar. Salah satunya adalah Taman. Di sini saya akan menjelaskan unsur intrinsik puisi yang terdapat pada puisi Chairil Anwar yang berjudul Taman. Unsur-unsur intrinsik yang dapat kita lihat, pertama ada tema. Tema dari puisi Chairil Anwar yang berjudul Taman ini adalah kesederhanaan dalam menjalani kehidupan, yang dapat kita lihat pada bait kembangnya tak berpuluh warna. Kemudian pada bait rumputnya tak berbanding permadani. Kita mengetahui pada dasarnya kehidupan di dunia ini kita jalankan dengan penuh rasa cukup, tidak perlu lebih. Jadi pentingnya kesederhanaan dalam kehidupan sudah pasti dapat selalu kita jalankan dalam hidup ini. Yang kedua, bunyi. Penggunaan bunyi pada puisi Chairil Anwar yang berjudul Taman ini menggunakan dua macam, yaitu asonasi dan aliterasi. Asonasi ini merupakan perulangan bunyi vokal. Di puisi Taman ini terdapat asonasi A yang dapat kita lihat pada bait Taman punya kita berdua, tak lebar luas kecil saja, satu tak kehilangan lain dalamnya, bagi kau dan aku cukuplah, taman kembangnya tak berpuluh warna. Aliterasi adalah perulangan bunyi konsonan yang dapat kita lihat pada bait tak lebar luas kecil saja dan kemudian satu tak kehilangan lain dalamnya. Yang ketiga adalah diksi, yaitu pemilihan kata. Pada puisi Chairil Anwar ini dapat kita lihat pada kata punya, taman punya kita berdua. Punya. Pemilihan kata punya di sini sangat tepat karena apabila kita menggunakan kata milik, di sini kita tidak ada kesatuan untuk memiliki, karena yang memiliki hanya kita. Sedangkan jika menggunakan kata punya akan lebih menyatu dengan hal-hal seperti teman, keluarga, kekasih. Lalu pada pemilihan kata padang rumput. Pada puisi ini juga mengandung makna konotasi dan juga denotasi. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya, sedangkan makna konotasi merupakan kisaran atau yang tidak sebenarnya. Yang pertama di sini ada kata taman, yang sudah kita tahu taman ini adalah tempat yang dihiasi oleh tumbuhan-tumbuhan yang sangat indah. Namun pada puisi ini taman di sini berarti rumah. Lalu pada kata penuh surya yang berarti penuh cahaya, penuh dengan keceriaan. Kata merenggut yang berarti meninggalkan. Lalu pada kata kembangnya tak berpuluh warna, kau kembang, aku kumbang. Lalu terdapat majas juga. Yang pertama ada majas metafora, yaitu majas yang membandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Seperti pada bait kau kembang, aku kumbang, kau kembang. Lalu ada majas metonimia yang dapat kita lihat pada bait tempat merenggut dan nusia.
Dunia dan usia diartikan sebagai kesibukan yang harus kita jalani. Lalu ada juga majas yang terdapat pada bait kecil penuh surya taman kita, yang berarti hanya saja bukan dari matahari yang mengenai kita. Adapun amanat yang terdapat pada puisi Khalil Anwar yang berjudul Taman ini. Jikalau ingin hidup bahagia, tidaklah selalu harus memiliki harta yang berlimpah, sebab hidup dalam kesederhanaan sudahlah sangat bahagia apabila di dalamnya sudah ada kasih sayang dan juga saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Untuk itu, kehidupan sederhana bukanlah masalah untuk terus kita jalani dalam kehidupan kita apabila kita terus menikmati setiap proses dan juga perjalanan yang kita jalani dari awal hingga nanti. Marilah menikmati setiap proses yang kita jalankan, sebab proses semua orang tidaklah sama. Untuk itu, selalu bersyukur untuk apa kehidupan yang kita dapatkan, sebab akan selalu ada kehidupan yang bahagia dalam kehidupan kita apabila kita selalu bersyukur dengan yang kita punya. Oke, ini adalah akhir dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran mata kuliah Teori Sastra pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you next time. Bye-bye.